Phoenix Gadis Radio Station, Finers, balik lagi di Check Up, tentunya setiap hari Jumat yang bakal nemenin kamu ngebahas segala macam permasalahan kesehatan ya. Dan kali ini, tahukah kamu Finers, kalau menurut sebuah penelitian, kesenyuman itu tuh bisa ningkatin mood kamu dan juga bikin seseorang itu makin percaya diri. Tapi, apa jadinya kalau misalkan salah satu gigi kamu itu ada yang hilang dan kamu akhirnya memutuskan nih untuk menggunakan yang namanya gigi tiruan atau gigi palsu. That's why hari ini Agil sudah kedatangan. Ini ada Dr. Gigi Dewi Farida SP Pros. Ini adalah seorang dosen dari FKG Unmas dan juga Komkordik RSGM Unmas. Yang mana bakal ngebahas mengenai tentang gigi tiruan untuk kepercayaan diri dan juga kualitas hidup. Sebelum itu, selamat sore dulu buat Dr. Dewi. Selamat sore Mas Agil. Selamat sore Dok. Gimana kabarnya hari ini Dok? Ya, super sehat. Wah, mantap sekali. Nah Dok, ini mungkin untuk pembuka kita pada sore hari ini, mungkin Agil mau bertanya dulu nih Dok, mengenai tentang kenapa sih gigi itu bisa mempengaruhi yang namanya rasa percaya diri seseorang, terutama anak muda gitu Dok. Iya. Untuk gigi itu kan berhubungan dengan senyum ya. Orang kalau tersenyum itu pasti yang terlihat kan giginya. Benar. Nah, bayangin kalau giginya ada jendelanya gitu. Kalau di rumah ada jendelanya enak berangin-angin ya. Tapi kalau Sepoi-sepoi gitu ya. iya, kalau kita senyum ada jendelanya kayaknya kurang cantik gitu ya Mas Agil ya. Dan kalau misalnya pas senyum tuh giginya ompong pasti ditutupin pakai mulut, pakai tangan gitu mulutnya Iya ya. lagi, atau nggak pakai masker gitu ya. Iya, nggak percaya diri gitu untuk Benar, senyum. benar. Gitu. Gak usah senyum, ngomong aja kali kalau giginya ompong, atau nggak usah ompong deh, giginya jumpil aja patah gitu kan, atau warna giginya berubah warna. Nah pasti kurang pede gitu, terutama untuk remaja dong ya. Benar. Apalagi kan kalau misalkan gigi itu bisa menjadi apa ya, salah satu hal yang pertama kali kentara banget kalau misalkan kita lihat gitu Dok ya. Tapi Dok, kalau misalkan ngomongin tentang soal gigi tiruan nih, banyak yang mikir kalau misalkan gigi tiruan itu hanya diperuntukkan untuk orang tua. Dan sebenarnya ini anak muda itu juga butuh nggak sih Dok yang namanya gigi tiruan ini, dan kapan digunakannya dan kenapa menggunakannya? Sebenarnya kalau menurut saya itu pendapat yang kurang tepat ya. Kalau dibilang gigi tiruan itu untuk orang tua. Sebenarnya gigi tiruan itu bisa dipakai dari yang muda usia sampai tentunya yang sudah tua ya. Kapan dan bagaimana itu, misalnya ya giginya patah. Nah itu kita bisa ganti dengan gigi tiruan. Jadi yang dimaksud gigi tiruan itu gak selalu kayak yang zaman dulu gitu yang dilepas pasang gitu kan. Ada gigi tiruan yang cekat juga gitu. Jadi jenisnya sebenarnya bermacam-macam gitu. Nah misalnya karena keadaan memang dari benihnya itu tidak ada. Jadi waktu tumbuh gigi permanen atau gigi dewasa, emang itu giginya memang nggak ada, hilang gitu loh. Kemudian juga misalnya tentunya kalau kecelakaan ya, giginya patah, giginya hilang, kan itu nggak kenal usia, bisa di usia muda, bisa di usia tua, pas suatu ya nasib yang naas terjadi kecelakaan atau benturan, kehilangan gigi atau patah, ya tentunya perlu juga diganti giginya gitu. Atau kalau misalnya memang ada suatu keadaan giginya misalnya lubang atau karies besar sehingga terpaksa dicabut, juga kan perlu diganti dengan gigi tiruan gitu. Oke, tapi kalau ngomongin tentang jenis-jenis gigi tiruan Dok, tadi dokter bilang kalau jenisnya itu banyak gitu. Nah, untuk jenisnya sendiri nih ada apa aja sebenarnya Dok? Nah itu sebenarnya kita secara garis besar tuh dibagi dua ya. Jadi ada gigi tiruan lepasan, itu yang bisa dipasang dan dilepas oleh pasiennya ya. Kemudian ada namanya gigi tiruan cekat. Nah gigi tiruan cekat tentunya gigi yang memang sudah dipasangkan secara permanen oleh dokter gigi tersebut, sehingga pasien itu tidak bisa melepaskannya gitu. Nah untuk gigi yang lepas pasang itu juga macam-macam jenisnya ya. Ada yang dari bahannya akrilik, ada yang fleksibel, ada yang logam, kerangka logam. Nah yang cekat itu ada yang berupa crown, ada berupa bridge, ada berupa implan. Dan kalau mungkin sebelumnya di para Finers pernah mendengar gitu di
siaran yang sebelumnya Vinir, Vinir juga termasuk salah satu dari gigi tiruan cekat. Oh, yang permanen berarti itu Iya, dok ya. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang bahan-bahannya untuk gigi tiruan ini dok, kan ada juga beberapa ini kita karena di radio berarti ngomongnya tentang musik nih dok. Beberapa rapper-rapper di luaran sana itu biasanya gunain gigi tiruan tuh yang dari emas, diamond, terus yang kayak mengkilat-mengkilat. Itu sebenarnya aman atau enggak dok? ya itu sih sebenarnya untuk aksesoris ya. Oke. Kalau aman sih aman-aman saja, tapi ya namanya aksesoris itu kembali lagi kepada yang memang ingin memakainya ya. Padahal sebenarnya yang senyum yang alami aja sudah aksesoris yang baik ya. Benar. Gak usah ditambah-tambahin gitu ya. Oke. Jadi tapi kalau misalkan digunakan sampai permanen berarti itu nggak baik juga sebenarnya dok. Kalau misalkan kayak diamond atau apa yang mengkilat-mengkilat gitu dok. Iya, sebenarnya itu sih ditempel gitu ya. Nah itu memang ada yang dari emas juga, ada yang dari diamond, tapi ya itu memang kita perlu mengasah sedikit giginya. Oke. Nah, kalau dari pengalaman dokter sendiri dok, ada nggak sih cerita pasien muda atau anak muda yang seketika hidupnya tuh berubah nih setelah pakai gigi tiruan ini dok? Nah, kembali tadi ya, misalnya pasien tuh udah nggak ada benihnya dari awal, itu jadi bisa dia tuh sampai cukup banyak giginya yang hilang atau ompong gitu ya. Kebayang nggak dia nggak bisa makan, nggak bisa senyum gitu. Atau misalnya pada kasus pasien dengan kelainan celah langit-langit ya, atau celah bibir sumbing gitu istilahnya ya. Nah itu biasanya giginya itu nggak tumbuh atau giginya hanya sebagian yang tumbuh. Jadi kita merekonstruksi selain merapatkan celah bibirnya atau celah palatumnya, kita juga membantu untuk mengembalikan atau merekonstruksi gigi-giginya. Gitu kalau bisa permanen ya bisa permanen, tapi kalau enggak dengan lepasan juga sangat mengembalikan baik fungsi pengunyahan ya, fungsi bicara dan juga tentunya kepercayaan diri dari pasien tersebut. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin dari segi perawatan dok, mana yang lebih susah merawat gigi yang lepasan tadi atau yang cekat yang permanen tadi dok? Sebenarnya dua-duanya nggak susah ya gitu. Itu sebenarnya mudah-mudah aja sama dengan kita menyikat gigi biasa. Kalau yang dilepas ya tentunya yang dilepas gigi yang tiruan dilepasnya itu juga perlu disikat. Kalau yang permanen ya seperti menyikat gigi biasa, tetapi mungkin ada tambahan. Sebaiknya walaupun nggak pakai gigi tiruan cekat juga kalau taunya sikat gigi pakai sikat gigi sekarang tuh sebaiknya dengan menambahkan benang gigi atau dental floss gitu ya. Jadi di sela-sela giginya itu kita bersihkan lagi. Nah untuk yang memakai gigi tiruan cekat memang disarankan untuk melakukan dental floss ini baik di samping giginya ataupun di bawah dari gigi tiruan cekat tersebut. Kemudian ya sebenarnya ini saran buat semua Viners ya, harusnya memang rutin mengecek ke dokter gigi paling enggak kan 6 bulan sekali lah ya. Oke, meskipun tidak menggunakan gigi tiruan ya. Gitu. Tapi dok, tadi dokter sempat menjelaskan kalau salah satu penyebab seorang remaja itu menggunakan gigi tiruan itu adalah tidak tumbuhnya benih gigi tadi. Nah, benih gigi ini kenapa dia tuh tidak bisa tumbuh dok? Itu sih memang suatu kelainan yang tidak bisa diprediksi ya. Jadi memang dari kandungan sudah seperti itu tidak tumbuh. Atau misalnya ya tadi ada celah langit atau ini. Atau juga giginya itu tumbuh tetapi tidak sempurna. Artinya baik dalam segi bentuk ataupun warna. Misalnya ketika ibunya hamil itu meminum atau pas dia masih umur balita lah ya, meminum obat-obat antibiotik yang bisa mempengaruhi warna gigi misalnya. Jadi itu juga mempengaruhi dok ya? Bisa gitu. Jadi ada kasus saya datang pasien itu, jadi giginya tuh kayak runcing-runcing loh, kayak gigi hiu gitu ya. Nah terus warnanya juga antara sampai kuning sampai coklat gitu. Jadi remaja ini bener-bener ya nggak percaya diri, mau ngomong juga selalu ditutupin, mau senyum apa lagi, padahal wanita ya dan cantik gitu. Jadi orang tuanya membawa, kemudian kita konsultasikan, ya memang kita
rawatlah tadi dengan gigi tiruan cekat ya berupa veneer tadi gitu. Tapi apakah ini terjadi hanya ketika mungkin waktu kecil aja atau ketika beranjak dewasa pun itu bisa terjadi, Dok? Kayak misalkan karena mungkin kebiasaan-kebiasaan kayak jarang menyikat gigi kah atau kurang mengkonsumsi susu jadi kalsiumnya kurang atau gimana itu, Dok? Kalau yang ekstrim seperti tadi biasanya karena kelainan bawaan ya. Tapi kalau misalnya kelainan diskolorasi yang beranjak dewasa, misalnya kurang perawatan giginya atau misalnya Mas Agil suka ngerokok nggak? Itu juga bisa ya. Bisa merubah warna giginya. Tapi kalau untuk yang dewasa seperti itu biasanya perubahan warna giginya itu berupa yang ekstrinsik atau dari luar saja. Jadi bisa dibersihkan gitulah umumnya, nggak sampai ke dalam. Biasanya karena obat-obatan yang bisa merubah warna giginya sampai ke bagian dalam dari giginya dan permanen, atau karena proses adanya bakteri ya giginya lubang sehingga bakteri masuk ke saraf giginya atau ke pulpa giginya sehingga giginya berubah warna, atau karena benturan gitu. Oke. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri, Dok, proses pemasangan gigi tiruan ini apakah lamakah atau sakitkah? Itu gimana, Dok? Sebenarnya kalau dibilang lama tuh relatif cepat lah ya, tapi tergantung juga gigi tiruan apa yang ingin dipasang. Kalau lepasan biasanya relatif cepat ya, paling juga seminggu udah selesai, nggak sakit sama sekali, kita tinggal cetak kemudian tinggal pasang gitu aja tinggal ya. pasang. Tapi kalau yang cekat memang mungkin butuh effort yang lebih besar. Karena kita harus mengecilkan giginya, tapi kalau dibilang sakit ya mungkin karena kita kan pakai anestesia dibius lah, jadi sesudah selesai itu ya nggak sakit gitu. Apakah prosesnya kayak berjam-jam, Dok, atau gimana? Ya itu lagi tergantung tingkat kesulitan dan jenis apa yang dipasang. Kalau cuman lepasan ya sebentar aja udah selesai, paling datang cuman kita cetak kemudian nggak nyampe berjam-jam. Tapi kalau misalnya yang dirawat giginya cukup banyak, kemudian kita pasangnya gigi tiruan yang cekat, kita perlu mengurangi gigi yang cukup banyak ya makan waktu juga, bisa berjam-jam juga. Gitu. Tapi, Dok, kalau misalkan pasien nih memiliki gigi yang mungkin tidak rapi dan dia kehilangan gigi dan ingin memasang gigi cekat, apakah itu perlu dirapiin dulu atau gimana, Dok? Kayak misalkan giginya gingsul gitu atau gimana? Nah itu sih memang tergantung kasus ya. Jadi apakah misalnya crowdednya atau berantakannya itu cukup parah gitu ya, cukup berat, sehingga mungkin kita perlu berkolaborasi lah dengan dokter spesialis lain, yaitu dokter spesialis orto untuk merapihkan dulu giginya, kemudian baru yang kehilangan giginya itu kita ganti. Atau misalnya memang tidak terlalu parah, kita bisa kamuflase, ya mungkin nggak perlu juga bisa. Jadi ya memang tergantung kasus yang ada. Semuanya tergantung berarti, Dok, ya. Menarik. Nah, buat Kelviners yang mungkin ada pertanyaan mengenai tentang gigi tiruan atau mungkin masalah gigi, kamu bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Kita break dulu sebentar, Dok, setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station, balik lagi di Check Up Finars dan masih ngebahas mengenai tentang gigi tiruan untuk kepercayaan diri dan juga kualitas hidup. Di sini sudah ada Dokter Gigi Dewi Farida. So buat kamu yang ingin bertanya nih masalah gigi tiruan, kamu langsung aja bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi, Dok, melanjutkan mengenai tentang gigi tiruan tadi. Kita tadi udah ngebahas mengenai tentang jenis-jenis gigi tiruan, terus bahan-bahan yang digunakan juga dan prosesnya gimana. Tapi yang paling penting nih, Dok, kira-kira untuk range harganya sendiri untuk gigi tiruan ini apakah mahal kah atau mungkin bisa di cover oleh BPJS kah atau gimana, Dok? Kalau harga ya sebenarnya itu ada bermacam-macam gitu. Jadi kalau yang lepasan itu menurut saya sih relatif terjangkau lah ya. Ada juga memang yang cukup tinggi harganya, misalnya kalau pemasangan implan memang cukup tinggi.
Tapi kalau misalnya murah atau mahal tuh kan relatif lah ya, gitu. Kalau yang mungkin paling terjangkau itu yang gigi tiruan lepasan gitu. Oke. Nah, kalau untuk BPJS, saya sendiri sebenarnya kurang paham ya dengan BPJS karena di kami itu memang tidak bekerja sama dengan BPJS. Tapi setahu saya ada gigi tiruan sederhana yang lepasan tadi ya dan bahannya akrilik itu bisa di cover di BPJS, tetapi harus dirujuk ke rumah sakit rujukan gitu. Oke, tapi tadi kita udah sempat ngebahas mengenai tentang perawatannya sendiri. Tapi dok, kalau misalkan gigi lepasan nih, apakah mungkin itu ada masa pakainya, mungkin kayak misalkan 5 tahun kita harus ganti gigi lepasan tersebut. Terus untuk gigi cekatan yang permanen ini, apakah mungkin setiap berapa bulan kita harus rajin untuk cek lagi atau gimana dok? Ya sebenarnya semua bahan ya pasti ada masa pakainya gitu. Oke. Tapi kembali lagi itu tergantung perawatan dan pemakaian dari pemakainya. Kalau misalnya perawatannya baik, tentunya umur pemakaiannya juga akan lebih panjang gitu. Oke. Nah, kalau untuk tadi ya saya sudah sebutkan pembersihannya ya sebenarnya harus disikat gigi. Terus kemudian kalau yang cekat juga rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali seperti itu. Nah, jadi kalau merawat gigi tiruannya baik, ya jangka waktu pemakaiannya juga akan lebih Lama gitu dok ya? lama gitu. Bahkan saya sih beberapa pasien itu yang harusnya mungkin kalau secara umum dibilang masa pakainya itu antara 10 tahunan gitu. Tapi kalau misalnya memang dia menjaga kesehatan gigi mulutnya baik, pembersihan baik itu ya bisa sampai 15-20 tahun pun masih bisa baik dok ya. ya. Oke, tapi ada nggak sih dok kayak pantangan gitu, misalkan kita menggunakan bahan gigi tiruan yang beberapa bahan itu nggak boleh nih pasta giginya tuh ada bahan ini kayak gitu. Itu ada nggak sih dok? Nah itu kalau misalnya memang gigi tiruan lepasan, memang sebaiknya itu disikatnya jangan pakai odol yang abrasif ya. Jadi lebih pada kayak sabun cair gitu. Tapi kalau yang gigi tiruan cekat sih sebenarnya aman-aman saja, asal jangan mungkin pastanya itu yang terlalu abrasif gitu. Oke, jadi tergantung juga dengan bahan apa yang kita gunakan itu dok ya? Iya. Oke, ini dok, saya sempat beberapa hari yang lalu itu kayak nonton gitu ya di TikTok. Kalau misalkan seseorang pakai gigi tiruan itu katanya bisa bikin ngomongnya tuh jadi cadel, terus gagap, itu bener nggak sih dok? Nah itu kalau yang cekat sih saya rasa enggak ya. Nah mungkin itu kalau yang lepasan. Tetapi kalau yang lepasan itu juga kalau misalnya memang kehilangan giginya itu sangat banyak. Sehingga kalau yang lepasan itu kan ada platnya ya. Nah dari gigi tiruan itu. Jadi si giginya itu nempel di plat. Jadi platnya itu akan mengcover langit-langit yang cukup lebar, jadi agak lidahnya tuh agak terganggu gitu ketika mengucapkan huruf-huruf tertentu. Nah, tapi itu biasanya sih nggak permanen gitu loh. Jadi ketika baru dipasang aja dia ngerasa lidahnya itu terganggu atau ngomongnya agak cadel lah gitu ya istilahnya gitu. Nah tapi kalau misalnya walaupun lepasan tapi nggak terlalu banyak platnya tuh nggak sampai menutupi seluruh langit-langit, biasanya sih pengucapannya nggak terganggu gitu. Bahkan orang tua gitu yang giginya hilang semua kita tutup pakai plat itu rata-rata ya dalam 2 minggu atau 1 bulan tuh udah bisa berbicara normal ya. Oke, jadi masih menyelesaikan itu hal yang wajar lah dok ya. Oke, ada nggak sih dok kayak pantangan makanan ketika kita baru menggunakan yang namanya gigi tiruan gitu dok? Kayak misalkan nggak boleh makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin kayak gitu. Ada nggak sih dok? Asal jangan makan batu aja. Itu lebih ke limbat ya. Nggak, maksudnya gini, kalau mungkin kalau yang panas dingin itu nggak terlalu berpengaruh ya. Lebih ke makanan yang keras gitu ya, atau misalnya menggigit makanan yang keras itu pada tumpuan gigi tiruannya tersebut, itu takutnya patah gitu kan. Oke. Karena atau kadang-kadang kebiasaan ini ya, mungkin saya nggak tahu kalau
Viners di sini ada yang suka buka botol pakai giginya apa Oh, enggak. langsung diputer gitu ya. Nah itu yang big no lah ya, nggak boleh gitu. Tapi kalau yang makan wajar-wajar saya aja sih kayaknya nggak ada pantangan ya. Oke. Siapa tahu kayak misalkan bahan tertentu gigi tiruan tuh bisa kayak menyebabkan mungkin mengkarat mungkin. Nggak, tapi kalau yang lepasan dan bahan giginya itu akrilik ya, jadi gigi tiruannya itu dari akrilik, itu memang lebih bisa berubah warna, lebih cepat berubah warna ya. Okay. Jadi ya mungkin dihindari warna minuman yang sering-sering berwarna, misalnya kopi yang terus-menerus gitu ya, atau minuman soda yang berwarna gitu kan, itu memang bisa merubah warna. Atau ya tadi merokok itu untuk gigi tiruan yang bahannya dari akrilik itu bisa cepat merubah warna. Oke, tapi dok, kalau ngomongin pengalamannya dokter nih, sejauh ini ada nggak sih kayak pasien muda yang cenderung kayak mungkin dia agak malu untuk ngomongin hal ini, terus kayak padahal dia butuh gitu gigi tiruan. Ini dokter menanggapi hal ini tuh seperti apa dok? Mungkin yang dikhawatirkan ini kali ya, harga kali ya. Iya sih, benar-benar. Ya, biasanya sih kalau untuk konsultasi gigi tiruannya itu nggak masalah sih ya, banyak sih pasien-pasien muda yang membutuhkan gitu loh gigi tiruan atau pengen memperbaiki giginya, berkonsultasi gitu. Cuman mungkin ya karena harganya itu cukup variatif gitu ya, jadi itulah mungkin yang menjadi pertimbangan, itu aja kali ya. Nah biasanya kalau kayak gini tuh apa langkah awal yang harus pasien lakuin dok? Kayak misalkan dia pengen nih pasang gigi tiruan tapi nggak tahu harus kemana dulu, harus ke dokter gigi dulu kah atau harus kemana, itu gimana dok? Nah sebenarnya untuk gigi tiruan ini kalau kami di bidang kedokteran gigi ada spesialisnya, yaitu spesialis prostodontia yang khusus menangani untuk kasus-kasus gigi tiruan ini. Tetapi kalau untuk yang kasus-kasus sederhana, ke dokter gigi umum pun bisa gitu loh. Oke. Jadi mungkin kalau kehilangan giginya sedikit atau misalnya tidak memerlukan perawatan yang terlalu kompleks, dokter gigi biasa pun bisa menangani. Tapi kalau memang kasusnya sudah cukup advance atau cukup kompleks, biasanya dirujuk ke spesialis prostodontia. Oke, tapi silakan dok. Iya, jadi dokter gigi spesialis prostodontia ini dokter gigi pemalsu yang legal ya. Memalsukan gigi tadi ya, bukan memalsukan yang lain ya. Tapi dari banyaknya kasus gigi tiruan yang dokter alami, ada nggak sih dok kayak kasus yang menurut dokter ini, wah ini susah banget nih karena saking banyaknya gigi yang harus dipasang kah, atau mungkin posisi giginya yang agak ribet kah, atau ada nggak sih dok kayak gitu dok? Banyak. Salah satunya deh dok, coba. Ya mungkin tadi ya, misalnya ya kalau karena untuk dokter spesialis prostodontia ini sebenarnya kasusnya kompleks ya, banyak yang kompleks. Tadi misalnya langit-langit, celah bibir, kan kita harus bekerja sama dengan dokter bedah mulut untuk memperbaiki celah langit-langitnya dulu gitu. Okay. Kemudian apakah tadi si tulang langit-langitnya itu cukup untuk dipasangkan atau menahan gigi tiruan seperti itu? Atau misalnya gigi tiruannya giginya itu terlalu berjejalnya sangat parah, jadi kita harus juga bekerja sama dokter spesialis orto. Jadi banyak gitu loh kaitannya. Atau misalnya terutama untuk kasus-kasus estetik ya. Nah, kehilangan gigi di daerah depan yang cukup banyak dan membutuhkan gigi tiruan cekat. Nah, itu lebih kompleks lagi biasanya. Oke, ada nggak sih dok kayak permintaan pasien yang gigi tiruannya tuh aneh-aneh gitu dok? Yang dokter tanganin gitu. Kayak misalkan dia pengen giginya tuh kotak sempurna, atau mungkin kayak giginya tuh pengen kayak gigi kelinci gitu di depan dua, kayak gitu dok. Ada nggak sih dok? Ya sebenarnya sih itu kalau yang aneh-aneh banget sih enggak sebenarnya ya gitu. Jadi memang
demand estetiknya itu cukup tinggi, jadi dia pengen mungkin ya rapi gitu, warnanya juga lebih cerah gitu kan, seperti itu. Kemudian tapi ya kembali lagi gitu, kondisi giginya itu apa memungkinkan untuk kita rubah seperti itu gitu ya. Oke. Ya banyak kasus kadang-kadang atau pasien tuh ada apa namanya tuh kebiasaan ngerot gitu ya. Ketika tidur. tidur. Nah, Oke. itu dia ngerot-ngerot gitu sehingga giginya tuh banyak aus. Jadi walaupun usianya cukup muda tapi giginya itu udah kepotong banyak gitu loh. Nah, jadi kasus seperti itu kadang-kadang pasien, "Duh, kok saya masih muda giginya kok kayak orang tua ya, udah terkikis habis gitu." Nah, itu juga ada pasien-pasien yang butuh untuk memperbaikinya seperti itu. Oke, tapi kalau ngomongin hal kayak gini dok, itu erat kaitannya sama teknologi yang mungkin sekarang dipakai di dunia kedokteran, apalagi kedokteran gigi dok ya. Ada nggak sih yang teknologi atau program khusus nih yang mungkin bisa ngebantu proses pemasangan gigi tiruan biar mungkin makin cepat, lebih aman juga buat anak muda gitu dok? Sebenarnya kalau aman tuh dari ya di tahun-tahun ini tuh semua rasanya aman, cukup aman ya. Tetapi kan kayak pemasangan implan dulu, kalau mungkin dulu tuh kayaknya masih masih di awang-awang gitu ya pemikiran dari Veners atau anak-anak muda gitu. Sekarang kan udah yang sering banget gitu loh ya dipakai oleh masyarakat. Kemajuan teknik kedokteran gitu sebenarnya cukup pesat ya, atau sangat pesat sih sebenarnya. Sekarang ada namanya itu teknologi dengan scanner gitu. Jadi nanti kalau bikin gigi tuh nggak usah kita cetak-cetak lagi, harus hanya di scan kayak kita scan biasa gitu. Nanti langsung ada di komputer gitu. Jadi nanti misalnya kita mau melihat seperti apa sih tampilan kalau udah dipasang gigi tiruannya itu Veners bisa langsung melihat gitu loh. Dan biasanya itu disesuaikan dengan bentuk wajahnya gitu, apakah mau tadi lebih panjang atau lebih pendek, itu kita bisa sesuaikan gitu ya, sesuai dengan bentuk wajah pasien dan keinginan pasien gitu. Kemudian ada lagi sekarang itu namanya CAT cam, terus ada scanner sehingga pengerjaannya pun bisa lebih cepat dibandingkan dahulu gitu. Jadi lebih hemat waktu dok ya. Oke, menarik. Nah, buat kamu juga Vinars yang mungkin ada pertanyaan lainnya mengenai tentang gigi tiruan atau masalah gigi, silakan kamu langsung aja drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram 0812 383 9100 atau boleh juga lewat DM Instagram ya di @phoenixradiobali. Phoenix Radio Station masih bersama Agila Babil Vinars, tentunya masih di check up dan masih bersama juga dokter gigi Dewi Farida yang ngebahas tentang gigi tiruan untuk kepercayaan diri dan juga kualitas hidup. Dan sekarang kita udah masuk di segmen terakhir yang mana bakal menjawab pertanyaan kamu Vinars. So buat kamu yang masih pengen bertanya, silakan langsung aja WhatsApp Telegram di 0812 383 9100 dan boleh juga DM Instagram di @phoenixradiobali. Jadi dok, ini udah ada beberapa pertanyaan dari Vinars yang udah masuk. Yang pertama ini ada dari Nola. Dok, ini saya ingin bertanya, banyak banget teman saya dari luar Bali yang bertanya mengenai tentang tradisi potong gigi. Apakah itu mempengaruhi kesehatan gigi? Dan yang kedua itu tentang pemakaian obat kumur. Sebaiknya itu bagaimana dok? Dan yang bagus itu jenis obat kumur yang bagaimana? Mungkin sekaligus juga mungkin dokter bisa kasih tahu tentang obat kumur yang bagus untuk gigi tiruan dok. Oke, mungkin untuk tradisi potong gigi itu ya, apakah berpengaruh terhadap kesehatan gigi gitu. Secara umum sih namanya aja sih potong gigi gitu ya, tapi bukan berarti kan giginya dipotong gitu, jadi hanya mengikis sebagian aja gitu, dan itu saya rasa tidak mengganggu kesehatan gigi ya. Kemudian tadi apalagi obat kumur ya. Obat kumur yang bagus itu yang seperti apa Nah, dok? sebenarnya kalau saya sendiri sih selama Veners itu membersihkan gigi dengan cukup dengan sikat gigi dan pasta dengan waktu yang baik dan cara yang tepat,
kemudian juga dibantu mungkin dengan membersihkan sela-sela giginya dengan dental floss, saya kira sudah cukup ya. Tidak perlu menggunakan obat kumur secara berlebihan. Kecuali kalau misal memang ada peradangan pada gusi. Kalau memang ada peradangan pada gusi, biasanya memang kita bantu dengan obat kumur gitu ya. Oke. Jadi tidak perlu terus-menerus, walaupun memakai gigi tiruan tidak perlu terus-menerus memakai obat kumur gitu. Oke. Nah, selanjutnya Dok, dari Putra. Dok, benar nggak sih kalau misalkan gigi tiruan itu bisa lepas secara tiba-tiba? Nah ini kalau misalnya memang gigi tiruan lepasan, namanya juga bisa dipasang dan dilepas. Nah mungkin kalau tiba-tiba sih enggak ya, tapi kalau misalnya gitu kan itu ada gigi tiruannya udah lama banget gitu ya, sehingga dia jadi longgar, ya mungkin aja bisa terlepas gitu. Atau misalnya di gigi tiruan itu ada yang namanya klamer atau kawat pemegang gigi tiruan tersebut. Terus kawat tersebut udah patah sehingga nggak ada pegangannya lagi. Nah itu mungkin aja bisa terlepas seperti itu. Atau mungkin tadi makan makanan yang keras tadi Dok ya, atau tiba-tiba yang lengket iya. mungkin. Nah Dok, terus ada juga pertanyaan lanjutan ini dari Roni. Dia bertanya, Dok benar nggak sih kalau misalkan kita sudah memakai gigi tiruan itu bisa bertahan seumur hidup? Tadi kan saya udah bilang ya, namanya suatu barang yang dibuat itu kayaknya nggak ada yang seumur hidup ya. Jadi ada masa pakainya lah ya. Nah masa pakainya seberapa lama itu kembali lagi sama yang memakai, apakah memeliharanya cukup baik. Nah artinya dia bisa bertahan lebih lama. Nah kalau misalnya memakainya jorok atau tidak dibersihkan dengan baik, mungkin bukan cuman gigi tiruannya yang rusak, tapi gigi aslinya pun memang ikut rusak gitu. Bukan karena gigi tiruannya, tapi karena oral hygiene-nya atau kebersihan mulutnya yang tidak dijaga dengan baik gitu. Oke, meskipun udah pakai gigi tiruan, Vinars, kamu tetap harus juga menjaga kesehatan gigi juga. Nah, ini masih berhubungan juga Dok tentang merawat gigi nih. Ini Dok, apakah benar gigi tiruan itu bisa dibersihkan dengan pemutih supaya makin putih? Dan ini juga ada lagi Dok, satu lagi itu dia bertanya, bisa nggak gigi tiruan itu yang lepasan itu Dok, itu disimpan di dalam kulkas supaya awet? Itu gimana Dok? Oke. Kalau gigi tiruan supaya putih terus dipakein Baiklin kayak pemutih gigi ya. Mungkin kali ya. Kayaknya nggak bisa ya. Nggak. Bahaya juga Dok ya? Iya, malah jadi rusak ya. Itu bahan yang abrasif sekali. Itu pokoknya sangat tidak disarankan lah, bukan tidak disarankan, tidak diperbolehkan untuk pakai bahan pemutih untuk memutihkan gigi tiruan tuh yang lepasan ya. Terus udah gitu tadi gigi tiruannya supaya awet disimpan di dalam kulkas. Kayaknya ini bukan bahan makanan ya, nggak usah disimpan di kulkas. Oke. Jadi cukup disimpan di luar biasa gitu aja. Di apa namanya suhu udara biasa aja cukup gitu loh. Kalau nggak dipakai. Itu saya sempat nonton beberapa film, itu ada yang gigi tiruannya itu ditaruh di kayak gelas terus isinya air. Itu sebenarnya apa Dok? Alkohol kah atau? Enggak, sebenarnya sih nggak perlu juga gitu ya. Tapi memang untuk pembersih gigi tiruan itu ada suatu cairan perendam atau tablet sebenarnya, tablet yang dimasukkan ke dalam air, kemudian dia itu untuk membantu membersihkan gigi tiruan lebih dalam lagi gitu. Jadi selain disikat gigi, itu perlu juga direndam dengan cairan pembersih gigi itu. Oke. Jadi jangan pakai pemutih gitu loh ya. Itu ada tablet yang memang untuk membersihkan gigi tiruan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Dok, bener nggak sih kalau misalkan gigi tiruan itu bisa bikin nafas kita jadi bau? Sebenarnya kalau gigi tiruannya sendiri itu tidak menyebabkan nafas atau rongga mulut kita berbau. Yang menyebabkan berbau itu apa? Bakterinya. Jadi di dalam rongga mulut itu sebenarnya ada bakteri lah ya, atau yang ini apa namanya, floral mulut yang normal gitu ya. Nah, ketika kebersihan mulut kita tidak terjaga dengan baik, otomatis itu
jadi menimbulkan bau ya dari bakteri tersebut. Begitu juga gigi palsu. Kalau gigi palsunya nggak dibersihkan, sisa makanan nempel di situ, mungkin bisa menyebabkan bau mulut gitu. Jadi bukan karena gigi tiruannya sendiri, tetapi karena kebersihan mulutnya yang tidak dijaga atau kebersihan gigi palsunya itu yang tidak terjaga. Oke, tuh Vinar. Jadi meskipun kamu memakai gigi tiruan, kamu juga harus tetap menjaga kesehatan dari gigi kamu dan juga mulut kamu supaya tidak bau. Nah, untuk penutup kita hari ini dok, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada Vinars yang mendengarkan mengenai tentang pentingnya merawat gigi dari sekarang dan mungkin ketika apa kita perlu itu yang namanya membutuhkan bantuan seperti gigi tiruan tadi dok. Oke ya, mungkin sebenarnya ini pada dokter gigi umumnya lah pasti menyarankan untuk menjaga kesehatan giginya, rutin menyikat gigi, kemudian menjaga kebersihan gigi mulutnya itu dengan baik, kemudian juga rutin untuk check up ke dokter gigi, paling enggak 6 bulan sekali. Nah, selain check up juga biasanya tuh dianjurkan untuk membersihkan istilahnya karang gigi ya, supaya tidak berlanjut lagi penyakit dari rongga mulut ini. Ataupun misalnya kalau ada karies atau lubang gitu di giginya bisa diketahui dengan dini sehingga tidak berlanjut, giginya nggak usah dicabut, nggak usah pakai gigi palsu. Itu dia merawat gigi yang paling penting Vinars, dan ke dokter gigi setidaknya 6 bulan sekali. Terima kasih dokter Dewi atas waktunya udah ngobrol banyak banget mengenai tentang kesehatan gigi terus juga gigi tiruan. Semoga Vinars yang mendengarkan sore hari ini juga mendapat manfaat yang udah kita obrolin tadi. Sekali lagi terima kasih dok, sampai ketemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih Mas Agil. Terima kasih dokter Dewi. Dan buat kamu juga Vinars, silakan kamu selalu mendengarkan Phoenix Radio Bali, check up juga setiap hari Jumat dari jam 5 sampai jam 6 sore. Nanti lanjut lagi ya barengan sama Rani Husain di Phoenix Request Box. Kalau sekarang Agilnya harus pamit pulang, so keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.